Hai, assalamualaikum. Nah, ini adalah penampakan ikan-ikan saya ya, yang saya pelihara di rumah. Ada beberapa jenis ikan, salah satunya adalah ikan mas koki. Nah, di video ini saya ingin sedikit sharing di mana salah satu ikan mas koki saya ini yang berwarna hitam mengalami penyakit yang dibilang parah. Penyakitnya ini adalah penyakit dropsy atau sisik nanas. Penyakit ini merupakan sebuah penyakit yang sangat ditakuti oleh para penghobi ikan hias, terutama ikan mas koki. Soalnya kalau ikan udah terkena penyakit ini, cukup sulit kemungkinan bisa sembuhnya. Bagi yang belum tahu apa sih itu penyakit sisik nanas. Nah, jadi sisik nanas ini atau dropsy adalah sebuah bakteri penyakit yang menyerang ginjal dan liver si ikan. Jadi, dari situ menghasilkan cairan yang menyebabkan perut ikan buncit hingga level tingginya sisik ikan pada kebuka. Ada beberapa sebab sih kenapa ikan kita bisa terkena penyakit ini. Nah, contohnya yang pertama bisa dari luka, terus infeksi. Nah, dari luka itu tersebut menjadi jalan masuk bakteri ke dalam tubuh si ikan yang akhirnya menyerang organ dalam mereka. Nah, kemudian yang kedua, gagalnya pencernaan. Bisa jadi ikan kita ini sulit BAB, jadi dia ngeden gitu ya, kembung hingga nantinya kembung, membengkak dan terjadilah seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa faktor lain ya di luar ini yang tidak saya ketahui. Nah, namun kemarin saya baca-baca di artikel, ternyata ada juga cara-cara pencegahan ikan biar sembuh dari penyakit ini. Cuman ya harus diantisipasi dari awal gejala gitu ya. Sebelum membahasnya, saya ingin menampilkan video di mana pengalaman saya ketika ikan saya ini sakit. Pada waktu terkena sudah sangat parah sih, dan udah beberapa hari juga. Yang saya tahu ya, pengobatan ikan itu cuman diisolasi mandiri, artinya dipisahkan dari akuarium. Terus ikannya dikasih garam, airnya dikasih garam, kemudian dikasih antibiotik gitu. Biasanya gitu sih kalau saya nyembuhin ikan yang sakit sepengalaman saya gitu ya. Nah, kemudian nantinya tinggal nunggu si ikannya sembuh dengan sendirinya tuh. Ya, ikan saya mati ya hasilnya. Bisa dilihat sendiri kondisi badannya kayak gini ya, kulit bagian dalamnya kayak merah di kamera, terus nampak juga sisiknya, terus siripnya juga ini pada robek. Ya mau gimana lagi ya, kan setelah beberapa hari pengobatan awalnya sih tampak baik-baik aja ya, tanpa ada kendala. Ikan ini terlihat berenang dengan baik. Namun kenapa ikan ini bisa mati? Nah, jadi ceritanya teman-teman ya, ketika saya pulang kerja, saya biasalah ngontrol ikan-ikan saya ini. Nah, karena ikan ini tuh udah 1 mingguan ya di dalam wadah ini. Nah, saya berniat nih ingin memasukkan kembali ikan ke dalam akuarium. Nah, cuman takutnya nular, ikan sisik nanas ini takutnya nular. Jadi saya mau ngecek di internet nih, kira-kira nular atau enggak penyakit ini. Nah, sebelum itu ya saya cabut dulu si selang aerator oksigennya. Nah, ternyata tiba-tiba tak lama kemudian saya ketiduran ya, dan dapatlah kabar ketika bangun dari bapak saya, ternyata ikannya udah meninggal dunia. Ya mau gimana lagi ya, padahal setelah saya baca lagi di artikel, ternyata penyembuhannya tuh emang udah bener sih, nggak terlalu beda jauh ya. Cuman salahnya itu karena si aeratornya dicabut, jadi si ikannya tuh mati karena kehabisan oksigen. Nah, untuk gejala sendiri sepengalaman saya ini, awalnya perut ikan ini buncit, sama ya buncit si perutnya, terus matanya juga agak sedikit menonjol. Terus nafsu makan ikan ini juga kurang bergairah. Terus si ikan gak terlalu agresif, lebih suka berenang atau diem di bawah. Nah, buat teman-teman yang punya gejala seperti itu, di ikan kalian segera waspadalah. Takutnya jadi seperti yang saya alami gini ya. Oke, mungkin di video ini cuman itu aja, berbagai
Nah, oke, mungkin video ini cuman itu aja ya, berbagi cerita pengalaman mengenai pemeliharaan ikan. Buat teman-teman semoga tidak mengalami pengalaman yang sama seperti yang saya alami gitu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next video.